Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah sebuah cerita kuno yang pesannya relevan banget buat zaman kita sekarang. Ini adalah kisah tentang sebuah peradaban yang begitu hebat, sampai-sampai kekuatan mereka sendirilah yang jadi penyebab kehancuran mereka. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari para pemahat gunung ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita telusuri kisah kaum Tsamud. Mereka ini sebuah peradaban kuno yang kecerdasannya hanya bisa disaingi oleh kesombongan mereka. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita kenalan dulu sama peradaban yang luar biasa ini. Para penguasa batu dan kemakmuran yang tinggal di wilayah Al-Hijr, yang kalau sekarang itu lokasinya di Arab Saudi. Jadi, kaum Tsamud ini bukan cuma pembangun biasa loh. Mereka itu arsitek dan insinyur kelas kakap pada zamannya. Coba bayangin deh, keahlian dan tenaga yang dibutuhkan bukan untuk bangun rumah di atas tanah, tapi untuk memahat istana megah langsung dari gunung batu yang keras. Mereka benar-benar bisa membentuk dunia sesuai kemauan mereka. Tapi, ini dia masalahnya. Di balik setiap karya hebat yang mereka pahat, tumbuh sesuatu yang merusak, kesombongan. Mereka ngelihat pencapaian mereka dan ngerasa, wah, ini semua karena kehebatan gue. Mereka lupa kalau itu semua anugerah. Keyakinan bahwa merekalah penguasa takdir mereka sendiri akhirnya membutakan mereka. Nah, di tengah masyarakat yang lagi mabuk sama kekuatannya sendiri ini, datanglah seorang utusan, Nabi Soleh. Beliau datang bawa pesan yang sebenarnya sederhana, tapi cukup kuat untuk mengguncang fondasi peradaban mereka. Pesannya simpel banget. Beliau ngajak mereka buat sadar diri, tinggalin patung-patung buat tantangan sendiri, syukuri nikmat yang udah dikasih, dan berhenti berbuat kerusakan. Intinya, ini pengingat yang keras, kekuatan hebat yang kalian punya itu bukan hak milik, tapi titipan yang bisa diambil kapan saja. Tapi ya gitu deh, pesan yang baik ini malah diejek habis-habisan. Hah? Ngapain kami ngikutin orang biasa kayak kamu? Kata mereka. Mereka menolaknya mentah-mentah, udah buta karena kesombongan, dan dengan angkuhnya mereka menantang minta bukti. Sebuah keajaiban yang mereka pikir mustahil terwujud. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ironis banget kan? Tantangan yang mereka kasih buat ngejatuhin Nabi Soleh, malah jadi ujian terbesar buat iman mereka sendiri. Mereka nunjuk sebuah batu besar dan bilang, coba kalau kamu beneran utusan Tuhan, keluarin unta betina dari batu ini. Mereka ngomong gitu karena 100% yakin ini mustahil. Ini puncak arogansi mereka. Mereka bukan lagi cuma nolak utusan, tapi secara langsung nantangin Tuhan. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar nalar mereka. Dengan izin Allah, keajaiban itu terjadi di depan mata mereka semua. Tiba-tiba batu itu bergetar, terus terbelah, dan dari dalamnya keluar seekor unta betina yang besar, hidup, dan lagi hamil. Sebuah mujizat nyata yang membuktikan kebenaran Nabi Soleh. Nah, unta ini bukan cuma jadi tontonan aja. Dia datang bareng satu aturan main yang baru yang jadi tes ketaatan mereka. Sumber air komunitas harus dibagi satu hari khusus untuk si unta. Besoknya baru untuk kaum Tsamud. Ujiannya adil dan jelas. Yang sebenarnya bukan soal air, tapi soal kepatuhan sama perintah Tuhan. Udah lihat mujizat sejelas itu kan? Harusnya sadar dong. Tapi sayangnya, kesombongan mereka udah kelewatan. Mereka malah melakukan satu tindakan nekat yang jadi akhir dari segalanya. Jadi, ada 9 orang pemimpin mereka yang otaknya korup. Mereka inilah provokatornya. Mereka nggak tahan ngelihat simbol kekuatan Tuhan hidup di tengah-tengah mereka. Karena si unta ini jadi pengingat setiap hari kalau mereka tuh nggak ada apa-apanya. Ego mereka terusik, jadi mereka putuskan untuk menghancurkannya. Jadi ini penting banget buat kita pahami. Mereka bukan cuma nggak sengaja melanggar aturan. Mereka sengaja melukai dan membunuh unta itu, terus dengan sombongnya nantang. Ayo, mana hukuman yang kamu janjikan itu? Sebagai jawaban, Nabi Soleh cuma ngasih mereka satu ultimatum terakhir yang, bikin merinding. Hitung mundur menuju kehancuran mereka resmi dimulai. Oke, sekarang kita masuk ke 3 hari terakhir kaum Tsamud. Kita lihat gimana janji mengerikan ini jadi kenyataan, hari demi hari, sebagai hitungan mundur yang nggak bisa dihindari lagi. Azabnya itu nggak langsung datang kayak petir, tapi ditandai di wajah mereka sendiri. Hari pertama, muka mereka jadi kuning. Hari kedua, jadi merah. Dan di hari ketiga, jadi hitam legam. Tanda-tandanya udah jelas banget kan? Tapi ya itu, saking sombongnya, bahkan ngelihat kehancuran mereka di cermin pun nggak bikin mereka tobat. Dan akhirnya, di fajar hari keempat, hukuman itu datang. Bukan cuma satu bencana, tapi serangan serentak dari semua arah.
Dari atas, ada suara ledakan yang memekakkan telinga. Dari bawah, gempa bumi yang dahsyat. Ditambah lagi sambaran petir yang luar biasa. Langit dan bumi seakan-akan kerja sama buat menghapus mereka dari muka bumi. Dan dalam sekejap, semuanya musnah. Yang selamat cuma Nabi Soleh dan beberapa pengikutnya yang beriman. Ironisnya, rumah-rumah super megah yang mereka pahat di gunung, yang jadi simbol kekuatan dan keabadian mereka, sama sekali nggak bisa ngelindungin mereka. Rumah itu malah jadi kuburan batu mereka sendiri. Jadi, apa dong warisan dari peradaban yang super hebat ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejatuhan mereka yang dramatis? Kisah ini ninggalin warisan yang benar-benar terpahat di batu. Reruntuhan megah mereka, yang masih berdiri sampai sekarang sebagai situs warisan dunia UNESCO, ngasih kita pelajaran abadi, bahwa kesombongan itu ujungnya kehancuran, dan bahwa bukti kebesaran Tuhan nggak menjamin orang bakal percaya. Dan yang paling penting, kekuatan teknologi secanggih apapun nggak ada artinya tanpa kerendahan hati dan rasa syukur. Cerita kuno ini rasanya kayak ngomongin zaman kita sekarang ya. Kita juga sama kayak kaum Tsamud adalah para pemahat dunia. Teknologi kita jauh lebih canggih dari yang bisa mereka bayangkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa, tapi apakah kita bijaksana. Saat kita membangun gunung-gunung kita sendiri, entah itu di dunia maya atau di dunia nyata, apa kita ingat pelajaran dari Babatuan Al-Hijr? Atau jangan-jangan kita juga dalam kesombongan kita sedang memahat kehancuran kita sendiri?